Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada 6. Yang pertama vektor, yang kedua faktor, yang ketiga matriks, yang keempat array, yang kelima data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu matriks. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, matriks itu adalah data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi nanti dimensi matriks itu berapa banyak kolom dan berapa banyak barisnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada matriks. Nah, matriks ini yang pertama M1 nih contohnya. Matriks dengan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. N row, berapa banyak jumlah row-nya atau barisnya. N col, berapa banyak jumlah kolomnya. 3. Ini barisnya 2, 3. Terus kemudian untuk by row-nya true. Jadi nanti angkanya diurutkan berdasarkan baris. Coba kita run. Kita panggil. Di sini udah masuk ya data. Datanya M1 berupa number. Nah, M1-nya saya run, muncul di konsol. Nah, ini tadi disebutkan bahwa datanya 1 sampai 6, kemudian jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 3, kemudian by row-nya true. Artinya dia diurutkannya berdasarkan baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, jadi baris satunya 1, 2, 3, baris 2-nya 4, 5, 6. Oke, kalau saya buat untuk by row-nya false, saya run, cuma diganti ya, itu aja ya. Ini berurutannya berdasarkan kolom 1, 2, 2-nya ke bawah. Kalau tadi ke samping, ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Kemudian T itu transpose. Nah, ini tinggal kalau transpose kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Itu ya. Jadi awalnya 2 kali 3, ukurannya 2 baris 3 kolom menjadi 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Ini yang disebut dengan transpose. Oke. Kemudian dimensi dari M1. Dimensi M1 otomatis M1 yang tadi ya, ada 2 baris 3 kolom. Sesuai yang kita definisikan tadi. Nah, oke. Kita contoh lain. Kalau misalkan lebih cepat, kita membuat matriks 1 sampai 9 kan, sekuen tadi kan, dengan baris 3, kemudian kolom 3. Saya run. Nah, ini muncul. Dia kalau misalkan tidak ada by row-nya true or true, maka dianggap false. Jadi urutannya kolom ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau by row-nya true, saya run, ini akan ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, kemudian untuk M2, contoh lagi, M2 itu data 1 sampai 9. Nah, ini value ya masuknya. Kemudian M2 saya panggil, nah 1 sampai 9, kemudian dimensinya mau dibikin 3 kali 3, nah kemudian dipanggil M2, nah ini menjadi matriks. Nah, ini cara lain ya untuk membuat matriks tanpa function matriks. Jadi tidak perlu mengetikkan matriks. Tapi menurut saya lebih praktis kita mengetikkan matriks saja. Nah, kemudian ini sama, ini untuk memanggil ya. Ini untuk M2, ini M2 datanya ini untuk memanggil pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua harusnya 6 ini ya. Nah, kita coba panggil, kita run. Oke, jawabannya 6.
gitu ya. Kemudian M23, intinya ini baris, karena yang kolomnya dikosongin, jadi semuanya akan muncul pada baris ketiga. Jadi yang ditanya adalah, pada baris ketiga itu datanya apa aja ya? Sorry. Run. Nah, baris ketiga 369. Ini ya sama ya, 369. Nah, kemudian M2 untuk kolom kedua saja, saya run. Nah, kolom kedua ini 456 datanya. Gitu. Nah, kemudian M2, pada M2 ini baris ketiga kolom kedua ini diganti dengan 12 ya. Jadi 6-nya ini kita ganti dengan 12. Definisikan sebagai 12. Maka matriks M2-nya berubah nih. 6-nya menjadi 12. Gitu. Nah, terus kemudian pada baris 198 ini, apakah 9 ada di dalam M2? Saya run. Nah, true. Kemudian, apakah 6 ada di M2? Saya run. False, karena tadi 6-nya sudah diganti 12. Jadi, sudah nggak ada lagi data atau elemen angka 6 di dalam matriks tersebut. Itu ya, teman-teman. Kemudian, kalau teman-teman ingin membuat nama pada baris, row maupun pada kolom, kita tinggal membuat namanya aja. Ya, row name sama kolom name. Nah, misalkan barisnya ABC, kolomnya V1, V2, V3. Saya run. Oke, sudah muncul M2. Nah, M2 sekarang tidak angka lagi di atas sama di sampingnya, tapi sudah ada nama kolom dan nama barisnya. Nama kolomnya V1, V2, V3, barisnya ABC. Di sini M2 baris dan kolom. Nah, ini ditanya adalah kolom V1 saja. Nah, berarti V1 saja datanya ke bawah ya, 1, 2, 3. Pada baris 1, baris A, 1, baris B, 2, baris C, 3. Itu angkanya. Itu ya. Sama itu untuk memanggil datanya. Oke. Kalau kita membuat matriks lagi, kalau tadi kan mendefinisikan namanya satu-satu ya. Baru M2-nya gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kita buat namanya ada di dalam perintah matriks secara langsung. Jadi di sini ada M3, matriks dari 10 sampai 18, di mana jumlah barisnya 3. Otomatis nanti jumlah kolomnya akan menyesuaikan. Dimensi names-nya list, menggunakan function list. Di sini ada X, Y, Z, berarti ini untuk barisnya X, Y, Z, kolomnya A, B, C. Coba kita run. Kita run lagi. Nah, ini ya. Ada 3 baris, 3 kolom. Kolomnya menyesuaikan ya, karena tidak dijabarkan langsung di sini. Menyesuaikan, tapi karena memang datanya ada 9, jadi membentuk matriks 3 kali 3, di mana barisnya sudah kita beri nama X, Y, Z, kemudian kolomnya sudah diberi nama A, B, C. Oke, atau matriks ini ya, sama di sini M4. Saya run. Nah, M4 itu 1 sampai 6 dengan baris 3, kolom 2. Itu. Dimensinya otomatis 3 kali 2 ya, 3 baris, 2 kolom. Nah, sekarang kita coba menggunakan function cbin. Nah, cbin ini kombinasi matriks. Jadi M4-nya itu kita kombinasikan dengan M4, tapi dengan cara kolom C. C itu maksudnya kolom. Jadi ada 2 matriks yang kita gabungkan menjadi 1. Kombinasi ya. Kombinasi objek pada kolom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampingnya lagi juga ngulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan matriks dari M4 ya. Jadi M4-nya ada 2. Gitu. Tapi kombinasinya kolom. Jadi barisnya tetap 3, kolomnya menjadi 4. Nah, itu. Kita coba lihat perbedaan dengan rbin yang bawah. Ini row. Oke, run. Nah, jadi kombinasinya ke bawah nih, teman-teman. Jadi barisnya ada 6, kolomnya tetap ada 2. Tuh, jadi 1, 2, 3, ngulang lagi 1, 2, 3. Ini matriks M4 yang pertama yang atas. Ini yang 4 baris 4 sampai 6 itu matriks M4 yang kedua.
Jadi ini bergabung. Ya. Kemudian ini R bin M4 1 sampai 2 aja barisnya, kolomnya enggak. Coba kita run. Nah, jadi cuma baris 1 sampai 2. Ya, kolomnya semuanya dipakai ini. Jadi untuk M4 yang pertama cuma 1 2 doang. Baris ketiganya enggak ada. Nah, kemudian M4-nya kemudian ini kombinasi dengan M4 utuh. Sehingga matriksnya ada 5 baris 2 kolom. Oke ya, teman-teman. Kita lanjut dengan M4 tadi. Dan kita masukkan coba true, false, true untuk yang baris, kemudian yang kolom. Kolomnya true, true, berarti ada. Nah, jadi ini ceritanya kita menghilangkan baris kedua. Ya, baris keduanya nggak ada datanya, sehingga tinggal baris aslinya kan 1, 2 ke bawah. Nah, ini nggak ada, langsung 1, 3, 4, 6. Karena di sini ditulis false. Nah, oke. Sekarang contoh yang 2, 3, 1 ini memanggil matriks true, true, false, berarti baris pertama ada, baris kedua ada, baris ketiga nggak ada. Kemudian untuk di sini hanya 2 saja. Artinya di sini hanya pada kolom kedua saja. Itu ya. Nah, ini dia pada kolom 2 baris 1 dan 2 otomatis hanya angka 4 dan 5 saja. Nah, ini true, true, false. True berarti memanggil pada baris 1 dan 3. Baris 2-nya false ya. Kita run. Nah, di 1 3 4 6. Nah, ini bentuknya tidak matriks ya. Berurutan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir true, false. Oke, saya run. True, false artinya kita memanggil selang-seling true, false, true, false. Jadi 1 2-nya false, 3-nya diambil. Ini false, true, false gitu ya. Jadi outputnya 1 3 5. Seperti itu. Oke, coba panggil lagi M4. Kemudian M4 lebih besar dari 5, cuma ada 1 6 ya. Kemudian M4 habis dibagi 2 ada 2, 4 dan 6. Gitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan di operasi. Oke, kemudian M2, kemudian balik lagi ya ke M2 yang ada variabel-variabelnya, nama kolom dan nama barisnya. Ini M2 memanggil hanya kolom V2. Oke, berarti 4, 5, 12 ya, pada baris A, B, dan C. Kemudian true, true artinya semuanya dipanggil pada baris, tetapi pada kolomnya hanya V1 dan V3. Jadi V2-nya hilang. Gitu ya. Ini di konsol munculnya seperti itu. Kemudian M2 hanya memanggil B dan C. Berarti baris A-nya hilang dan kolomnya hanya V1 dan V2. Jadi V1 dan V3. Sehingga V2-nya hilang. Oke, jadi datanya cuma ada 4 aja. Seperti itu, teman-teman.